Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya Alfarezal Ramadan, eh, di jurusan Informatika. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer, salah satu materi PTI yang pernah dijelaskan. Dan saya di sini untuk memenuhi tugas daripada Ibu Adika. Oke, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu sejarah perkembangan komputer. Oke, komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer yang pertama kali itu adalah manusia. Komputer pada awalnya adalah suatu jabatan atau suatu pekerjaan. Nah, saat itu pekerjaan komputer pada umumnya diisi oleh perempuan yang pekerjaannya yaitu melakukan perhitungan berulang-ulang seperti menghitung tabel posisi planet untuk almanak astronomi dan juga untuk tabel navigasi untuk pelayaran. Jadi awal komputer itu bukan benda atau bukan barang, melainkan manusia itu sendiri yang melakukan perhitungan. Oke. Berikutnya, perkembangan komputer sendiri terbagi menjadi dua, yaitu dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebelum tahun 1940 dan setelah 1940. Ya, karena sebelum 1940 itu masih komputer yang sederhana, dan setelah 1940 komputer sudah masuk ke tahapan yang sudah tidak sederhana lagi, artinya sudah kompleks gitu. Oke, kita masuk ke sebelum 1940 dulu. Nah, oke. Yang pertama adalah abakus. Jadi abakus itu prinsip kerjanya itu melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Jadi alat bantu pertama kali manusia yang digunakan sebagai perhitungan, membantu mengingat daya manusia dalam melakukan perhitungan. Digunakan pertama kali menurut sejarah di tahun 300 sebelum Masehi di Babilonia. Oke, berikutnya ada kalkulator roda yang diciptakan pertama kali oleh Blaise Pascal pada tahun 1642. Dalam usia 19 tahun ia menemukan mesin penjumlah mekanis yang pertama yang tersusun atas 50 roda gigi atau gear. Nah, digunakan untuk membantu ayahnya untuk menghitung pajak saat itu. Jadi bisa melakukan penghitungan dalam jumlah yang banyak. Kalau abakus tadi. Oke, berikutnya yaitu ada mesin tenun yang diciptakan oleh Jacquard. Pada tahun 1801, Joseph Marie Jacquard dari Prancis mengembangkan mesin tenun yang pola tenunnya itu disimpan menggunakan kartu dari kayu yang berlubang yang dikenal dengan punch card, digunakan untuk penghitungan. Oke, dan berikutnya ada difference engine yang diciptakan oleh Carlos Babbage atau apa? Koreksi kalau salah baca dari saya. Ahli matematika dari Inggris yang mengembangkan mesin penghitung otomatis yang dapat diprogram. Ini mulai modern. Oke. Dengan bantuan dari Lady Augusta Adolphe Valenche, pada tahun 1834 Babbage mengembangkan mesin analitis untuk menghitung tabel astronomi dipakai angkatan laut, yang maksudnya difference engine. Jadi penghitungannya udah mulai otomatis gitu. Ini ada punch card, ini untuk penghitungan. Punch card oleh Hollerith, pegawai statistik yang mengembangkan mesin hitung yang disebut Hollerith Desk untuk menangani sensus di Amerika Serikat tahun 1890 dengan menggunakan sistem kartu plong punch card untuk mengkoleksi dan melakukan tabulasi data. Jadi hasil tadi yang punch card gambar tadi, ya ini alat Hollerith. Ya, waktu itu dipakai buat sensus ya penduduk. Nah, ini adalah Hollerith. Cara kerjanya itu dengan menggunakan mesin ini, proses penghitungan sensus dapat dilakukan dalam kurun waktu 2 tahun. Daripada sebelum-sebelumnya kan mungkin manual ya, jadi lama. Ini waktu 2 tahun zaman itu udah cepet.
udah lumayan cepat gitu, walaupun ya masih lama sebenarnya. Nah, kemudian pada akhir abad 18 ia mendirikan perusahaan tabulatin machine company. Ya, dipakai bisnis lumayan kan. Dia nemuin alat pakai buat bisnis gitu. Oke. Ini kita masuk ke periode setelah tahun 1940. Oke, ini mulai modern dan mulai dan di tahun setelah 1940, nah ini dibagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama di tahun 1940 hingga 1959. Nah, lalu generasi kedua di tahun 1956 hingga tahun 1963. Generasi ketiga tahun 1964 hingga 1971. Dan generasi keempat 1971 hingga sekarang. Oke. Dan generasi kelima adalah generasi masa depan, ya gitu. Dibagi menjadi 5 generasi untuk saat ini. Lalu kita masuk ke generasi pertama, yaitu ada yang namanya ENIAC, yaitu Electronic Numerical Integrator and Calculator. Dirancang oleh Dr. John Malkley dan Presper Eckert pada 1946. Ciri-cirinya di komputer generasi pertama yaitu pertama menggunakan komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara untuk sirkuitnya. Jadi kalau komputer zaman sekarang kan pakai IC, kalau dulu masih pakai tabung hampa udara gitu. Jadi masih besar-besar bentuknya. Dan kedua itu program hanya dibuat dengan bahasa mesin. Jadi zaman itu pakai bahasa mesin. Kalau zaman sekarang kan mungkin udah ada banyak bahasa, sehingga ketika manusia awam masih bisa mempelajarinya, tapi saat itu masih menggunakan bahasa mesin yang sulit sekali. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan simpanan luar, magnetic tape dan magnetic disk. Yang keempat, ukuran fisik komputer besar. Nah ini ukuran fisik komputer masih besar karena masih menggunakan tabung hampa udara. Yang kelima terdiri dari 1.800 tabung hampa udara. Banyak banget intinya, besar, dan saya yakin juga budgetnya lumayan banyak juga. Dan yang terakhir cepat panas sehingga membutuhkan pendingin. Masih masih tergolong banyak sekali kelemahannya dalam komputer generasi pertama ya. Tapi ini adalah awal daripada komputer zaman sekarang gitu. Kita masuk ke generasi kedua. Oke, pada komputer generasi kedua pada tahun 1948 penemuan transistor. Oke, sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Jadi lebih irit tempat, lebih hemat biaya, dan lain sebagainya. Transistor juga mulai digunakan dalam komputer tahun 1956. Komputer generasi kedua juga menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Jadi sudah mulai ada peningkatan. Jadi tidak terpaku kepada bahasa mesin yang sulit untuk difahami gitu. Kemudian karena waktu itu sudah muncul bahasa assembly, sehingga muncul bahasa-bahasa pemrograman seperti Common Basis Oriented Language atau COBOL dan Formula Translator atau Fortran mulai umum digunakan gitu. Nah, lalu berikutnya ada ciri-ciri komputer generasi kedua. Ini salah satu bentuk gambarnya. Ciri-cirinya ukuran fisik tentu lebih kecil ketimbang generasi sebelumnya karena sudah ditemukan yang namanya transistor tadi. Ya, jadi lebih hemat ruang, hemat waktu juga. Hemat ruang dan hemat biaya gitu. Kedua, proses operasi dapat memproses jutaan operasi per detik daripada generasi sebelumnya yang mungkin masih sedikit. Tiga, orientasi tidak hanya pada aplikasi bisnis tapi juga pada aplikasi teknik. Nah, sebelumnya mungkin cuma dipakai buat sensus, menghitung pajak gitu, kayak cuma buat bisnis aja, tapi mulai ke aplikasi-aplikasi teknik gitu, technical. Jadi bisa buat ngedit gitu mungkin. Kita masuk ke komputer generasi ketiga. Memiliki ciri-ciri yang lebih kompleks daripada komputer sebelumnya. Yang pertama yaitu komponen yang digunakan adalah IC, Integrated Circuit. Jadi udah memakai IC saat itu yang berbentuk Hybrid Integrated Circuit, yaitu transistor dan dioda yang diletakkan secara terpisah
dalam satu tempat. Dan monolitik teknologi atau MST yaitu elemen-elemen sirkuit yang diletakkan dalam satu chip. Intinya di situ makin kecil, makin ramping. Data dari softwarenya juga lebih cepat, 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Iya, tentunya komputer generasi pertama itu lambat gitu. Dan kedua, kapasitas memori lebih besar, dapat menyimpan ratusan ribu karakter. Oke, mungkin alat boleh kecil tapi kapasitas memori lebih besar. Nah, ini luar biasanya peningkatan dari komputer ke generasi. Yang ketiga, menggunakan simpanan luar yang sifatnya random access. Dapat memasukkan record data secara random. Yang keempat, menggunakan listrik lebih hemat karena sebelumnya mungkin menggunakan tabung regulasi yang situ membutuhkan listrik yang begitu banyak dan cepat panas gitu. Yang kelima, multi processing dan multi programming. Jadi bisa memproses dalam beberapa data, tidak hanya satu gitu. Bisa memproses setiap data yang ada dalam satu waktu, dan multi programming bisa memprogram banyak data dalam satu waktu gitu. Jadi tidak satu-satu. Yang keenam, sudah bisa menampilkan gambar dan grafik gitu. Lalu berikutnya ada generasi keempat. Di generasi keempat ini lebih fokus ke pengecilan ukuran sirkuitnya dan komponen-komponen elektrik. Jadi di generasi keempat ini lebih ke dalamnya, lebih ke aksesoris-aksesoris di dalamnya gitu. Penggunaan LSI yang merupakan pemadatan beribu-ribu IC dalam satu chip. Jadi IC yang begitu banyak itu dikumpulin dalam satu chip. Dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Jadi lebih ke fokus ke pengecilan gitu. Dan yang terakhir adalah generasi kelima atau masa depan, sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain ada teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun yang akan mempercepat proses berjalannya informasi. Jadi diperkecil lagi, benar-benar kecil banget sehingga aliran elektrik itu tidak ada hambatan sehingga bisa cepat gitu. Jadi makin kecil tuh makin cepat gitu. Tidak ada hambatan sama sekali. Dan para ilmuwan juga mengembangkan berupa data yang dari cahaya gitu. Jadi tidak pakai listrik, pakainya pakai cahayanya makin cepat gitu informasinya. Tapi ini masih dalam proses pengembangan dan dilengkapi juga proses generasi kelima menggunakan komponen VLSI, Very Large Scale Integration. Teknologi tersebut mampu memproses triliunan operasi per detik, dapat melakukan diagnosa penyakit lebih akurat, penghematan energi komputer, dan penerjemahan bahasa manusia. Bahasanya mulai keren nih, udah mulai mendekati bahasa manusia gitu. Oke, terima kasih dari saya. Penyampaian saya, materi saya mungkin kurang bisa begitu difahami dengan baik atau dicerna dengan baik karena